Kemudian, ini merupakan prosedur kerja proses adsorpsi menggunakan adsorben ampas kopi. Adsorben ampas kopi yang telah jadi akan dikontakkan dengan limbah cair sablon. Setelah dikontakkan akan diaduk dengan magnetic stirrer dengan kecepatan pengadukan 60 rpm dan variasi waktu pengadukan 20 menit, 25 menit, dan 30 menit. Air sablon yang telah dikontakkan dengan karbon aktif akan didiamkan selama 24 jam. Hal tersebut dilakukan agar terjadi pengendapan dan pemisahan residu karbon aktif dan larutan. Kemudian larutan karbon aktif akan disaring menggunakan kertas saring Whatman 42. Setelah disaring, larutan limbah cair yang telah melalui pengolahan akan dikirimkan ke Barisan Pontianak untuk dilakukan uji parameter limbah. Berikut merupakan hasil dan pembahasan. Tabel 4.1 hasil analisis karbon aktif ampas kopi. Yang pertama, rendemen. Rendemen tidak memiliki standar baku mutu yang mengatur dan hasil analisisnya 243,6%. Kemudian untuk kadar air, standar baku mutunya maksimal 15% dan didapatkan hasil analisis 10%. Kemudian untuk kadar abu, standar baku mutunya maksimal 10% dan hasil analisis 10%. Kemudian daya serat iodium, standar baku mutunya minimal 750 mg per gram dan hasil analisisnya 1015,2 mg per gram. Berikut merupakan tabel hasil uji karakteristik awal limbah cair sablon. Untuk bintang 1 itu merupakan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah bagi kegiatan yang belum memiliki baku mutu yang ditetapkan. Kemudian untuk bintang 2 itu Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2014 untuk baku mutu limbah kegiatan industri tekstil. Untuk parameter BOD, hasil uji sampel awalnya didapatkan 13.396. Untuk COD 121.198. Untuk kromium heksavalen 0,021. Untuk warna 339.238 dan pH 9,6. Dari parameter yang diuji pada uji awal, dapatkan untuk parameter BOD, COD, dan pH itu melebihi standar baku mutu yang ditetapkan. Sedangkan untuk kromium itu di bawah baku mutu pada uji awal. Hanya saja saya ingin melihat efisiensi karbon aktif dalam menurunkan logam berat. Jadi kromium heksavalen tetap saya lakukan pengolahan. Kemudian untuk warna itu belum memiliki standar baku mutu yang mengatur, tetapi di sini nilai warna pada uji awal sangatlah tinggi. Jadi tetap dilakukan pengolahan. Kemudian ini tabel hasil uji sampel limbah cair sablon setelah pengolahan. Untuk BOD pada 20 menit turun menjadi 7.531 dengan efisiensi 43,78%. Pada 25 menit turun menjadi 924 dengan efisiensi 93,10%. Pada 30 menit turun menjadi 3.860 dengan efisiensi 71,18%. Untuk COD turun pada 20 menit turun menjadi 19.571 dengan efisiensi 83,85%. Pada 25 menit menjadi 10.048 dengan efisiensi penurunan 91,68%. Pada 30 menit turun menjadi 23,615 dengan efisiensi 80,51%. Untuk kromium heksavalen pada 20 menit turun menjadi 0,0055 mg per liter dengan efisiensi penurunan 73,81. Kemudian pada 25 menit turun menjadi 0,0035 dengan efisiensi 83,33%. Pada 30 menit turun kurang dari 0,0015 dengan efisiensi 92,86%. Untuk parameter warna pada 20 menit turun menjadi 51,6
51.002 pt.co. Kemudian dengan efisiensi penurunan 84,96%. Pada 25 menit turun jadi 40.056 dengan efisiensi 88,19%. Pada 30 menit turun menjadi 7.661 dengan efisiensi penurunan 97,74%. Untuk pH pada 20 menit turun menjadi 6,96, pada 25 menit turun menjadi 6,55, dan pada 30 menit turun menjadi 6,43. Dari tabel di sini dapat kita lihat untuk parameter BOD dan COD, waktu pengadukan optimumnya adalah pada 25 menit dengan efisiensi penurunan yang terbesar. Untuk BOD 93,10%, untuk COD 91,68%. Sedangkan untuk kromium heksavalen warna dan pH, penurunannya untuk waktu pengadukan optimal terjadi pada 30 menit dengan efisiensi penurunan untuk kromium heksavalen hingga 92,86% dan warna 97,74%. Untuk pH penurunannya pada 30 menit ada penurunan terbesar menjadi 6,43. Berikut merupakan hasil perhitungan efisiensi penurunan BOD. Dapat kita lihat bahwa pada menit ke-25 terjadi penurunan tertinggi dengan efisiensi 93,10%. Kemudian turun menjadi 71,18%. Peristiwa ini dinamakan peristiwa desorpsi, di mana terlepasnya molekul adsorbat dari permukaan adsorben, sehingga menyebabkan pada menit selanjutnya terjadi penurunan penjerapan dari adsorben tersebut. Kemudian ini merupakan grafik penurunan dari parameter COD. Untuk efisiensinya sama dengan BOD, di mana pada waktu 25 menit itu terjadi kenaikan dan turun pada 30 menit. Lagi-lagi ini terjadi karena adanya peristiwa desorpsi dan juga terjadi kejenuhan setelah 25 menit sehingga menyebabkan turunnya penjerapan pada 30 menit. Dan ini merupakan grafik penurunan pada kromium heksavalen. Dapat dilihat bahwa grafiknya memiliki penurunan yang stabil dengan efisiensi penurunan paling tinggi pada 30 menit sebesar 92,86%. Kemudian ini untuk parameter warna juga memiliki penurunan yang stabil dengan efisiensi tertinggi pada 30 menit sebesar 97,74%. Kemudian ini merupakan grafik untuk penurunan kadar pH. Dapat kita lihat di grafik pada 20 menit pH dari 96 menjadi 6,96. Kemudian pada 25 menit dari 9,6 menjadi 6,55. Dan pada 30 menit dari 9,6 menjadi 6,43. Ini merupakan grafik penurunan setiap parameter pencemar. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa parameter warna merupakan parameter dengan pencemaran paling tinggi hingga 339.000 dan dengan penurunan tertinggi pula hingga 7.661 pt.co. Kemudian ini merupakan tabel isotom adsorpsi. Untuk persamaan isotom Langmuir, grafik linearnya didapatkan dari tabel CE per X per M dengan CE ppm.
dan didapatkan untuk nilai Y 0,00